Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Raditya, asal sekolah dari SMA Negeri 30 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dari LKPD Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A9222400526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sekarang mata pelajaran pendidikan keluarga negara. Pendidikan Pancasila. Oke. Tadi pelajaran sebelumnya, sebelum Bapak, pelajaran siapa? Oke, pelajaran PJOK. Oke. Biar kalian sehat ya. Belajar olahraga lagi. Mata pelajaran olahraga ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, ada yang mau memimpin doa di sini? Siapa? Oke, boleh dipimpin dulu doanya. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ke materi, Bapak absen dulu kalian ya. Ahmad Haikal ada. Alifatul hadir. Amelia sakit. Sakit kenapa? Ada keterangan nggak? Maksudnya ada, tapi ada keterangan dia sakit ya hari ini. Amelia sakit. Andika sakit juga. Arya, mana Arya? Oke. Aisel, Daniel, Daniel ada? Dispen. Daryl, ada Daryl? Devaro. Damar ada? Faizal sakit. Sakit banyak banget ya yang sakit ya. Faizal sakit. Nicole, Graciela, Hagai. Mana Hagai? Oke. Hazna, Iksal sakit. 1, 2, 3, 4 sakit. Ikbar. Ada Ikbar, ada Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Oke. Malvino. Michael. Terus siapa lagi nih? Michael Holomon, dispen. OSIS dia ya? Bukan OSIS. Dispen ya? Esther. Muhammad Akbar ada. Muhammad Dimitri ada. Muhammad Raihan ada juga. Muhammad Randy Dispen Pramuka. Nabila izin. Oh, Nabila dari pagi nggak masuk ya? Resma, Reta, Rizkia Putri, oke. Syahira, oke. Fiona, Zaki, oke. Jadi untuk hari ini yang tidak masuk itu di luar dispen ya. Di luar dispen yang nggak masuk itu berarti ada 1, 2, 3. Ada 5 ya. Oke. Ini di sini kebanyakan sakit. Jadi kalian tolong menjaga kesehatannya ya.
Jadi karena sebagai pelajar juga kalian kan harus bertanggung jawab dengan eh, dengan kalian belajar di sekolah itu harus tetap berjalan dengan baik gitu. Kalau misalkan kalian sakit, maka pembelajaran di sekolah ataupun dimanapun itu kan jadi terganggu. Oke, ya. Oke, teman-teman. Kalau pelajaran pendidikan Pancasila menurut kalian nih, Bapak mau nanya, menurut kalian itu termasuk ke dalam ilmu sosial atau ilmu pasti? Ilmu sosial. Oke, ke dalam ilmu sosial. Pertanyaannya kenapa dikatakan sebagai ilmu sosial? Ada yang tahu nggak? Kan kalau misalkan ilmu itu biasanya dikategorikan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah ilmu sosial, yang kedua adalah ilmu pasti. Kenapa dikatakan itu ilmu sosial dan kenapa itu dikatakan ilmu pasti? Materi sebelumnya kan kita membahas tentang gotong royong, tentang apa? Bab pertama di buku Berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, berpancasila itu bersosial dan sebagainya gitu. Nah, pendidikan Pancasila kenapa dikatakan sebagai ilmu sosial, bukan dikatakan sebagai ilmu pasti? Kalau ilmu pasti, tahu nggak pelajaran apa kira-kira? Oke, kita ambil contoh matematika. Matematika adalah ilmu mata pelajaran dengan ilmu pasti. Oke. Bapak analogikan gini deh. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Boleh nggak Bapak misalkan menjawab 5 tambah 5 itu adalah 11? Nggak bisa. Salah. Benar atau salah? Salah. Oke. Bapak mencari alasan agar 11 itu menjadi jawaban yang benar dari 5 ditambah 5. Bisa nggak? Sehebat apapun alasan itu? Nggak bisa. Oke. Itu adalah ilmu pasti. Ya. Ilmu pasti itu adalah ilmu yang ketika kita ada pertanyaan maka jawabannya jelas. Ya. Jelas salahnya, jelas benarnya. Tuh. 5 tambah 5 itu adalah 10. Kalian mau jawab 11, bedanya 1, bedanya 100 gitu ya. Bedanya 1 juta katakan. Kalau salah ya salah. Dengan alasan apapun itu, ya itu salah. Tapi kalau misalkan benar, kita nggak perlu beralasan gitu kan. Kita nggak perlu mencari alasan kenapa jawabannya 10. Ya karena memang itu jawabannya 10 gitu ya. Sudah ada rumusnya. Itu adalah ilmu pasti. Sebaliknya, ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu ilmu yang kita ambil contoh lagi. Satu pertanyaan ada 5 jawaban, ada 10 jawaban, ada 100 jawaban. Oke. Itu 100-100-nya bisa benar semua, bisa salah semua. Oke, bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Oke, terima kasih. Pantas tadi gelap. Kenapa? Ternyata lampunya nggak belum nyalain. Oke, ya. Ilmu sosial, ya. Ilmu sosial itu pertanyaannya sama, jawabannya berbeda, bisa benar semua, bisa salah semua, bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Itu adalah ilmu sosial. Nah, sekarang di pendidikan Pancasila plus ditambah materi kita itu sekarang berpancasila, gitu kan? Dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita harus bisa berargumen, teman-teman. Kita harus bisa tahu bagaimana caranya untuk bermasyarakat, untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tuh. Gini, kalian masih ingat dengan materi 3 nilai Pancasila? Ada yang tahu? Angkat tangan. 3 nilai, Aisyah? Oke, good. Masih ingat Pancasila? Itu dibagi, bisa dikatakan menjadi 3 nilai. Yang pertama adalah apa? Nilai dasar. Yang kedua adalah nilai yang ketiga adalah Nah, ini kita sedikit mengulang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Oke. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ada yang tahu nilai dasar itu apa? Angkat tangan. Boleh. Nilai mutlak. Oke. Nilai mutlak. Mutlak itu adalah sifatnya ya. Betul nggak? Ya.
nilai dasar itu bersifat mutlak. Dalam artian mutlak gimana? Menjadi pondasi, tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat. Oke, itu adalah nilai dasar. Lalu berikutnya nilai instrumental, ada yang tahu? Boleh? Kayak norma. Oke, yang berisi adalah peraturan. Oke. Kalau nilai instrumental ini di sini itu adalah produknya produk hukum. Ya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, itu adanya di nilai instrumental. Nilai instrumental ini diambil dari nilai dasar. Oke. Nah, lalu yang terakhir nih, Bapak garis bawah ini, karena kita akan membahas tentang nilai praksis pada dasarnya sekarang. Oke. Nilai praksis, ada yang tahu apa nilai praksis dari namanya? Apa? Penerapan. Penerapan, implementasi, pelaksanaan, apapun namanya itu betul jawabannya arahnya ke sana. Oke. Nilai praksis adalah penerapan dari nilai instrumental yang sudah dibuat atas dasar nilai dasar. Jadi ketiga nilai ini saling berkaitan teman-teman ya. Dari nilai dasar ke nilai instrumental ke nilai praksis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika materi kita adalah berpancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira yang mana yang menjadi poin utamanya? Nilai praksis. Oke, nilai praksis kenapa? Karena kita mengimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Gitu. Oke, ini cuman sekilas saja karena ini materi yang minggu lalu kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang yang adanya di nilai praksis, teman-teman. Kalian pernah dengar yang namanya gotong royong nggak? Pernah. Tahu gotong royong itu apa? Tahu. Oke. Gotong royong nanti. Nah, sekarang gotong royong itu adalah salah satu bentuk atau salah satu cara bagaimana kita untuk bermasyarakat. Ya enggak? Kamu pernah gotong royong belum? Nicole. Nicole, misalkan contoh, pernah? Dalam hal apa bergotong royong? Di OSIS. Oke, misalkan kamu ada kegiatan apa ya? Kamu bekerja sama itu salah satu bentuk gotong royong, betul ya? Tuh. Terus kamu pernah nggak? Kenapa? Apa kira-kira contohnya? Kerjain kerja kelompok. Kerja kelompok, yes. Kerja kelompok termasuk dari gotong royong atau bukan? Termasuk. Oke. Nah, Bapak mau nanya, kerja tadi bahwa kalian bilang kalau kerja kelompok itu adalah salah satu bentuk dari gotong royong. Nah, kira-kira itu salah satu bentuk dari gotong royong atau bukan? Kenapa? Coba angkat tangan boleh. Kenapa? Karena gotong royong itu bentuk kerjasama yang diisi dari nilai-nilai Pancasila. Karena bentuk itu nggak ada di sini. Oke. Kalau seperti itu kalimatnya, oke, kerjasama itu diambil dari nilai-nilai Pancasila, maka apa yang terjadi pada gotong royong? Sifat yang seperti apa yang ada di dalam gotong royong? Apa? Positif. Oke. Jadi tidak mungkin sesuatu kerjasama itu bersifat negatif, maka itu dikatakan gotong royong. Gotong royong itu sangat penting karena itu adalah salah satu bentuk dari budaya yang ada di Indonesia, gitu kan. Diambil dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kalau zaman dulu masih tidak asing ya. Kalau zaman dulu tuh sangat sering terjadi saling tolong menolong, gitu kan, saling membantu. Apapun itu, bahkan ada di suatu daerah yang kalau misalkan mau membangun rumah itu nggak perlu manggil tukang, gitu kan, nggak perlu kita membayar tukang untuk membangun rumah mereka gitu, tapi saling bergotong royong gitu kan, tetangganya segala macam, akhirnya jadi rumah gitu. Itu adalah kekuatan dari gotong royong ya. Praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum ke ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang gotong royong? Belum ada. Oke, nanti Bapak tunggu pertanyaan kalian. Oke, berikutnya ini judulnya praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada yang mau bacakan? Minta tolong, Bapak. Boleh. Coba.
Oke, good. Terima kasih ya. Di sini ada beberapa kata atau beberapa pernyataan yang harus kita garis bawahi. Yang pertama di sini dikatakan mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas dan kerja sama. Lalu yang paling penting di sini adalah gotong royong sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Betul tadi yang kamu bilang ya, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang artinya sejalan itu gini, Pancasila mau A, maka gotong royong itu pasti sifatnya A juga. Oke. Kalau misalkan Pancasila mau B, mau C gitu kan, gotong royong pun sama gitu. Karena kenapa? Karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya khususnya sila ke-3 dan ke-5. Sila ke-3 apa? Persatuan Indonesia. Sila ke-5? Oke. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita bahas kenapa di sila ke-3 dan sila ke-5 itu menjadi ini ada kata khusus gitu kan di dalam gotong royong. Ya. Lalu berikutnya ini, gotong royong adalah bentuk kerjasama antar anggota masyarakat dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Di sini dikatakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan hanya golongan sendiri gitu, tapi kepentingan bersama. Ya. Lalu berikutnya, nah ini, sebelum ke sini Bapak mau jelasin. Kamu punya teman? Punya? Oke. Kenapa kalian harus punya teman? Karena kita makhluk sosial. Oke. Makhluk sosial itu seperti apa? Oke. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri. Ya, pasti akan membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain itu cara untuk bagaimana kita melengkapi kebutuhan kita. Ya. Ketika kita butuh sesuatu, maka kita perlu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, makanya kenapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, ya. Nah, kalau misalkan kamu punya teman, itu kan, dan kamu pada saat itu perlu bantuan teman kamu, ya. Lalu kamu minta tolong ke teman kamu itu, yang menurut kamu teman kamu itu bisa membantu kamu pada saat itu, ya. Tapi teman kamu padahal bisa membantu, tapi dia tidak mau membantu. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sakit hati, katanya, ya. Kecewa, ngambek, ya. Terus apa lagi kira-kira? Misalkan minta tolong dong ini, enggak mau gitu. Teman kamu tuh, padahal dia bisa sebenarnya pada saat itu. Kesel gitu ya. Nah itu. Kenapa? Kenapa seperti itu gitu kan? Karena prinsip-prinsip dari pertemanan itu tidak dijalankan dengan baik. Oke. Jadi pertemanan ataupun apapun itu selalu harus ada prinsip-prinsip yang dipegang. Gitu ya, prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Ketika ada prinsip yang tidak bisa dijalankan, maka manfaat-manfaat dari pertemanan itu, kalau tadi prinsip pertemanan ya gitu kan, maka pertemanan itu tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tidak terasa, oh saya tuh punya teman loh gitu. Gitu ya. Nah, termasuk juga ke dalam gotong royong. Gotong royong juga ada beberapa prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama adalah apa? Kebersamaan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Keadilan sosial. Kita bahas satu-satu. Kebersamaan. Gotong royong tanpa adanya kebersamaan itu tidak akan berjalan. Betul tidak? Oke. Misal tadi piket kan salah satu bentuk dari gotong royong ya. Nah, misalkan tidak ada kebersamaan, misalkan piket ada 5 orang. Yang 3 piket, yang 2-nya lagi kabur pulang. Itu bukan gotong royong namanya. Karena tidak ada kebersamaan. Lalu sukarela, ikhlas. Terus apa lagi? Bahasa yang mempermudah kita paham sukarela itu apa selain ikhlas? Tanpa pamrih, betul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Tugasnya apa? Tugas kelompoknya. Oke. Tugas kelompoknya adalah, coba kalian tulis masing-masing kelompoknya ya. Kalian diskusikan tentang gotong royong pada masa ini. Oke. Gotong royong pada masa ini. Maksudnya apa? Kalian cari
kira-kira kendalanya kalau gotong royong di era modern itu apa sih? Kan sekarang tuh eranya tuh lebih ke individualis, ya nggak? Kan kalau individualis itu kebalikan dari gotong royong, kerjasama. Pengennya itu sendiri, gitu kan? Tidak mau membantu, tidak mau menolong, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Tuh. Nah, kira-kira apa tantangannya gitu? Apa yang terjadi pada gotong royong di masa sekarang? Kan kalau dulu, zaman dulu, gotong royong pun diambil dari kebiasaan masyarakat zaman dulu kan. Nah, kalau sekarang kira-kira tantangannya apa nih menurut kelompok kalian masing-masing? Gotong royong di era modern. Gitu. Lalu setelah itu, setelah kalian tahu permasalahannya di mana, kalian cari tahu kira-kira solusinya seperti apa. Oke. Solusi dalam bergotong royong itu seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara kalian bergotong royong juga, diskusi sama kelompok kalian. Ya, silahkan kalian berembuk bareng-bareng, kumpul, diskusi, nanti kurang lebih 10 apa 20 menit ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian hasil dari diskusi kalian dibuat di dalam kertas lembar aja ya. Nanti siapkan dua orang untuk memaparkan dari hasil diskusi kalian. Menurut saya sulit Pak. Sekarang zaman sekarang Sulit. Tapi kan semudah dari itu memang masih bisa. betul. Hasilnya tantangan. Ah, itu dia. Biar kita tahu, kalau kita tahu permasalahannya, kita tahu solusinya buat kayak gimana gitu loh. Mana solusinya? Bapak kasih gambaran deh biar nggak susah. Kalian kan pasti sering bergotong royong ya. Kita ambil contoh, kalian piket, setiap hari ada piket. Atau misalkan yang punya kalian ikut organisasi OSIS gitu kan, pasti sering bekerja sama gitu kan. Kalau hal yang positif berarti gotong royong gitu. Cari aja dari pengalaman-pengalaman kalian kira-kira apa sih yang sulit. Oh, ternyata kalau sekarang tuh banyak yang sibuk sendiri gara-gara gadget kah? Atau misalkan hal-hal yang lain gitu. Nah itu, biar gampang kita ambil dari pengalaman kita gitu kan. Ketika kita bergotong royong, kira-kira apa sih permasalahannya gitu. Padahal dengan adanya teknologi mempermudah gotong royong juga loh, gitu kan. Komunikasi lebih gampang dan sebagainya gitu. Tapi kan selalu ada saja permasalahan-permasalahan di dalam gotong royong di era modern. Itu yang harus dicari tahu. Semuanya per kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai berdiskusinya. Kelompok 1 udah. 2, 3. 3 udah belum? Udah. Kelompok 4 sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kurangnya inisiatif. Biasanya itu dalam keanggotaan kepanitiaan, misalnya aku ambil contoh itu dari organisasi aku sendiri, OSIS, itu biasanya masih banyak panitia yang kurang inisiatif, kurang peka terhadap temannya atau dari divisi lain. Biasanya tuh mereka yang divisinya udah selesai, itu kan mereka berarti jadi freelance kan. Tapi mereka ini justru merasa, oh tanggung jawab saya udah sampai sini aja, berarti saya tugasnya udah selesai, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Padahal sebenarnya enggak, banyak panitia lain dari divisi lain yang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lainnya yang freelance. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bapak ambil dulu kesimpulan dari kelompok 3. Oke. Yang pertama individualis. Oke. Inisiatif sama ego. Bapak ambil 3 kata itu. Yang permasalahan yang diambil oleh kelompok 3. Individualis, inisiatif, dan ego. Itu semuanya masuk ke ranah sikap pribadi kita seperti apa. Oke. Yang pertama individualis. Ya. Tadi Bapak bilang kalau misalkan semakin kesini kita semakin menjadi makhluk yang individu. Tidak mau bekerja sama, sulit untuk bekerja sama orang lain gitu. Oke. Halo, mohon perhatian. Ya. Itu adalah individualis. Gitu. Merasa kita bisa sendiri kok. Merasa kita nggak perlu dibantu oleh orang lain dan kita tidak perlu membantu orang lain. Oke. Salah satunya tadi betul, contohnya paling tepat. Ketika handphone itu dikumpulkan kalau memang tidak digunakan. Fungsinya buat apa? Gini, kalau misalkan kalian dengan HP dikasih tugas, dikasih soal, kalian searching, kalian buka chat GPT dan sebagainya, selesai. Diskusinya di mana? Oke. Kalian mencari soal bareng-barengnya, mencari jawaban bareng-barengnya di mana gitu. Bertanya ke temennya di mana gitu.
kalau kita sedang belajar, sedang berdiskusi, tidak ada salahnya kita bertanya ke teman. Kita ngobrol sama teman, diskusi segalanya gitu. Ya. Namanya juga itu tadi balik lagi, kita sebagai makhluk sosial, pasti kita perlu yang namanya diskusi, bertanya dan sebagainya. Itulah salah satunya hal negatif dari teknologi. Kalau misalkan kita selalu dan terpaku dengan teknologi, maka kita akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ini. Yang lainnya, biar apa tadi jawabannya? Gotong royong. Oke, kamu tetap menghadap sana. Lagi. Nggak perlu imbalan. Ya, dorong. Males. Enggak, katanya cuma dikit. Iya, sama Bang Ri. Ya, salah. Tanpa pamrih. Bang Ri, nggak perlu imbalan, apa namanya? Iya, mau juga. Ganti kata ya. Nih, ini. Sebentar ya, Bang. Nih. Ideologi kita. Nah. Oke, ya kasih aplaus. Ya, silakan duduk, udah. Ada yang mau ngambil kesimpulan dari pematerian hari ini nggak, teman-teman? Siapa? Kesimpulannya tentang gotong royong itu seperti apa? Gitu. Ada nggak? Boleh, Sel. Gimana? Boleh sambil berdiri nggak? Berdiri aja nggak apa-apa. Di situ. Berdiri di tempat. Gimana kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulan dari materi kita yang belajar ini adalah gotong royong. Jadi gotong royong adalah cerminan dari nilai luhur masyarakat Indonesia, di mana dengan kita melakukan gotong royong bersama dan apapun yang kita lakukan akan lebih mudah dilaksanakan. Oke, akan lebih mudah dilaksanakan. Oke, boleh kasih aplaus buat Aisyah ya. Oke. Ada lagi? Satu orang lagi aja, nggak apa-apa. Ada yang mau? Boleh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam materi berpancasila dalam keseharian di masyarakat, kita akan belajar nilai praksisnya, yaitu salah satunya gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah kegiatan kerjasama positif yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan berbagai tantangan yang ada di era sekarang, era modern, kita tetap harus bisa mengusahakan adanya gotong royong itu, karena itu merupakan hal positif yang sudah diturun-temurunkan dari leluhur kita. Dah. Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus. Oke. Jadi gotong royong itu ketika kita melaksanakan, ketika kita mengimplementasikan gotong royong, ketika kita menjalankan, ketika kita membiasakan gotong royong, bukan hanya untuk mempermudah apa yang akan kita laksanakan. Bukan sekedar mempermudah kita yang sesuatu yang sulit jadi mudah, yang sesuatu jadi berat jadi ringan, yang lama jadi cepat, bukan hanya sekedar itu, tapi juga karena gotong royong itu diambil dari kebudayaan, diambil dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung ketika kita bergotong royong, maka kita menjalankan dan melestarikan budaya Indonesia. Oke, jadi jangan ragu, jangan malu-malu bergotong royong, jangan malu untuk bekerja sama. Oke, jangan malu untuk meminta tolong dan untuk menolong orang lain. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini untuk pematerian sekarang. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Boleh? Siapa yang mau memimpin doanya? Oke, Daryl, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.